tim yang menggasak kita dengan sangat telak, Korea Utara. Kita tahu bersama di perempat final kita kalah dengan 6-0 dari Korut dan gagal melaju ke semifinal. Tetapi Korut yang begitu dikdaya, begitu superior menghadapi kita, dibuat tak berdaya, tak berkutik. Mereka dibungkam oleh Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U17 yang berlangsung di King Fahd Sport City Stadium ya di Taif, dan Korut menyerah dengan 3-0 dari Uzbek. Uzbek tampil luar biasa dan membuat Korut itu tidak bisa berbuat banyak dalam pertandingan ini, dan memang wajar kalau Uzbek bisa memenangkan pertandingan dan melaju ke final. Nah, 3 gol Uzbek, teman-teman, diciptakan itu di sini adalah Kazanov menit ke-31, ada Rustanov menit 62 dan akhirnya oleh Sukurulaev di menit ke-65. Tidak ada sebiji gol pun dari Korut untuk bisa bersarang di gawang Uzbek, dan memang Uzbek tampil luar biasa. Ya bisa dibayangkan ya bagaimana kalau Korut bisa mengalahkan kita dengan 6 gol, kemudian kita menghadapi Uzbek, ya pasti bisa saja bisa lebih dari 6 gol, dan itu yang mengisyaratkan bahwa Coach Nova ya sebagai arsitek nantinya bisa melihat ini dan bisa memperbaiki, membenahi tim kita yang sudah lolos ke Piala Dunia. Kan ada 8 tim yang sudah melaju ke perempat final di Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi, kan semua itu lolos ya, termasuk Uzbek, tentu Korea Utara, Korea Selatan, ada Arab, Tajikistan, ya itu semua kita sudah bisa lolos, termasuk juga dengan Uni Emirat Arab ya yang kalah di babak perempat final, ada Jepang juga, dan Uzbek menjadi favorit juara ya teman-teman. Mereka akan bertemu dengan tim yang pernah mereka kalahkan di grup A, Arab Saudi. Jadi ini dua tim yang datang dari grup A, dua-dua melaju ke final. Jadi menggambarkan juga bahwa memang grup A grup yang kuat. Ya buktinya Uzbek dan Arab kembali bersua di final, dan sudah bisa saya perkirakan ya, bukan mendahului, tapi melihat bagaimana Uzbek bisa mengalahkan 3-0 Arab Saudi ya di fase grup, dan mereka tidak terkalahkan sampai sejauh ini, tidak pernah bermain imbang juga, dan Uzbek mengalahkan Korut dengan 3-0. Jadi saya meyakini bahwa di final mereka bisa mengalahkan Arab. Arab lebih dulu lolos setelah menang lewat adu penalti ya juga di Taif atas Korea Selatan. Setelah bermain imbang 1-1 dalam 90 menit, kemudian mereka menang dengan 3-1 dan mereka bisa menyegel 1 tiket ke babak final Piala Asia U17. Banyak hal yang dibenahi ya, bukan saja mental, fisik ya, cara bermain kita, tapi kita juga harus bisa menambah beberapa pemain yang punya kualitas bagus di semua lini, baik di belakang, tengah, dan depan. Jadi kalau ada pemain-pemain yang ya tipikal bisa paling tidak seperti Matthew Becker, dan ada beberapa yang dengan tinggi badan yang oke, saya pikir kita akan mampu bersaing karena levelnya di Piala Dunia kan berbeda dengan di Piala Asia, tentunya lebih tinggi teman-teman. Oke, dari hasil pertandingan ketika Korut tidak berdaya menghadapi Uzbek, dan kemudian Arab juga sudah bisa mengalahkan Korsel, berarti ada 2 Korea yang gagal di babak semifinal untuk Piala Asia U17. Nah, berkaitan dengan itu, Coach Nova yang membawa tim kita lolos ke Piala Dunia dan maju ke perempat final setelah tidak kalah di fase grup C, ketika kita menang melawan Korsel, menang melawan Yaman, menang melawan Afghanistan, namun kalah lawan Korut, itu konon dirumorkan bahwa Nova ini bisa menangani tim U23 kita yang akan diprioritaskan mempertahankan medali emas yang kita rebut pada SEA Games yang lalu, dan sekarang SEA Games berlangsung di Bangkok di Thailand, dan Nova digadang-gadang bisa lah menangani timnas kita untuk SEA Games. Tapi saya pikir itu tidak perlu, karena Nova lebih baik berkonsentrasi saja di U17 ya, karena dia punya agenda khusus ya. Saya pikir itu terlalu berdekatan juga, jadi biar dia tidak fokusnya dia tetap di U17, dia tidak terbelah ya dengan 2 hal. Dia harus memilih untuk menangani tim U23 di SEA Games, kemudian menangani tim U17 di Piala Dunia di November. Sebaiknya Nova itu konsentrasi saja untuk bagaimana meningkatkan performa dari Evandra Florasta dan kawan-kawan, sehingga tampil sesuai dengan harapan kita, tidak menjadi bulan-bulanan atau lumbung gol saat kita berada di Piala Dunia U17 di Qatar. Jadi biarlah federasi PSSI yang menentukan
siapa yang akan menangani di SEA Games. Toh kita sudah punya Gerald Van den Berg, pelatih untuk U23 kita. Kenapa tidak kasih Gerald aja yang akan memimpin tim itu? Ya memang Gerald diprioritaskan juga untuk pimpin di tim U23 kita ya, untuk di kualifikasi Piala Asia nantinya pada tahun ini, dan juga untuk bisa bagaimana menembus Olimpiade di Los Angeles ya 2028. Tapi saya pikir ya satu-satu saja lah. Nova di U17 ya, jangan diganggu konsentrasi Nova. Kemudian Gerald Van den Berg di U23. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.